Huawei P50 Pro tak kunjung rilis. Di event terakhir kemarin, kita sempat dikasih lihat lah sebenarnya P50 Pro nanti bentuknya akan seperti apa. Sambil nunggu jagoannya, sekarang kita mau cobain dulu adiknya, smartphone dari brand Honor yang udah nggak di bawah Huawei lagi nih secara brandnya. Nih, Honor 50 Pro. Walaupun udah nggak satu payung dengan Huawei, tapi nggak bisa dipungkiri, bonding Honor dan Huawei masih erat. Mungkinkah Honor 50 Pro ini bisa menjadi kisi-kisi atau clue dari Huawei P50 Pro? Well, kita lihat aja. Di dalam boxnya kita yang pasti dapetin handphonenya lah ya. Dan nomor 2 yang paling penting, kita dapat charger yang bisa ngecharge up to 100 watt. Diklaim bisa ngisi baterai berkapasitas 4000 mAh yang dimiliki Honor 50 Pro dari 0 sampai 100% dalam waktu 25 menit. Mantap. Perlu dicatat, handphone dengan charger high speed itu keren, walaupun begitu makin tinggi wattnya perbedaannya semakin tidak terlalu signifikan. Misalnya Oppo Reno Ace dengan charger 65 watt dan kapasitas baterai yang sama kayak Honor 50 Pro bisa keisi penuh dalam waktu 29 menit. Nah loh, beda setelan mungkin ya. Sisa isi boxnya standar, SIM ejector, booklet, dan jelly case. Lepas dari pelukan Huawei, artinya Honor bisa bebas melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan asal US. Hal ini yang menjadi berkah buat Qualcomm. Karena sekarang Honor menggunakan chipset Snapdragon. Secara spesifik, Honor 50 Pro menggunakan Snapdragon 778G 5G. Berarti secara chipset, ini adalah handphone premium mid-range. Dan sejauh ini ketiga Honor 50 series yang udah dirilis Honor belum ada yang menggunakan prosesor flagship. Snapdragon 778G 5G sendiri mempunyai beberapa kesamaan dengan Snapdragon 780G, terutama performanya reliable dan juga efisien. Untuk performa yang lebih demanding dan mengoptimalkan proses heat dissipation, Honor 50 Pro udah dilengkapi dengan dual vapor chamber, liquid cooling, dan graphene. Main PUBG settingan bisa smooth ultra sampai dengan HDR ultra. Sejauh pemakaian gue sih cukup stabil ya, performanya suhu aman-aman aja. Touch response juga cukup bagus walaupun kurang responsif ketika kita geser pelan-pelan. Main Genshin Impact rata kanan surprisingly masih ngangkat dan smooth. Walaupun ya lebih baik turunin settingan grafis supaya dapat FPS yang lebih stabil untuk periode main yang lama. Suhunya pun masih normal, sekitar 43-45 derajat Celcius. By the way, Honor 50 Pro hanya tersedia dalam dua varian, 8256 dan 12256. Yang gue punya ini versi 8GB, cukup lah. Bahas software, berhubung unit gue ini unit China, nggak ada Google Play Store-nya. Gue bergantung sama Hourplay dan APK Pure aja deh sementara. Beritanya sih unit global yang akan diluncurkan di sekitar 30 negara nanti GMS-nya sudah dapat diakses. Loh, kok bisa? Ya tadi, kan udah nggak di bawah Huawei lagi, jadi udah nggak ikutan kena ban. OS-nya pakai Android 11 nih, dengan skin Magic UI 4.2. Kayak apa OS-nya? Ya MUI lah, basically, hampir nggak ada bedanya. Layar Honor 50 Pro termasuk mewah untuk ukuran handphone mid-range. Bisa dihitung dengan jari kan ya. Mid-range yang layarnya menggunakan panel OLED yang melengkung. Bisa menampilkan semiliar warna dan memiliki kombinasi refresh rate dan touch sampling rate yang tinggi. Masing-masing 120 dan 300 Hz. Selama pemakaian, gue set di opsi high supaya maksimal aja gitu ya experience-nya. Kalau mau lebih hemat baterai, sebenarnya bisa pilih standar 60 Hz atau yang dynamic. Bakal switch otomatis antara 60 dan 120 tergantung kebutuhan. Overall, layarnya menurut gue ya bagus ya. Nggak ada komplain sama sekali, malah gue suka. Tambahan, walaupun di spek listnya keterangannya Full HD+, tapi kalau dilihat dari angka resolusinya sebenarnya lebih dari sekedar Full HD+. HP-nya sendiri di tangan sebenarnya nggak terlalu berasa berat, masih under 190 gram dan tipis juga ya, nggak terlalu tebel. Dan selayaknya kebanyakan handphone mid-range, nggak ada IP rating dan fitur wireless charging. Sebagai bonus nggak ada headphone jack juga. Kalau 5G mah udah standar lah ya, handphone 2 jutaan aja sekarang udah ada yang 5G. Kalau ada yang kurang oke, menurut gue speakernya masih mono dan output audionya biasa aja. Sama vibration motornya juga demikian. Tolong hindari gunakan finishing glitter begini, nggak cocok buat handphone premium mid-range ke atas.
Ngebuat handphonenya jadi terlihat kurang premium dan di tangan berasa kayak terbuat dari plastik ya. Dan sepertinya kayaknya emang gitu nih. Kami sendiri belum bisa mengkonfirmasi 100% material bodinya terbuat dari bahan apa karena sumber resminya masih terbatas. Satu-satunya hal yang refreshing dari desain Honor 50 Pro adalah desain modul kameranya. Kayak kompor listrik. Dibagi jadi 2 klaster dan flat gitu. Kira-kira beginilah gambaran tongkrongan Huawei P50 Pro nanti. Tentunya dengan build yang lebih premium. Gue punya ekspektasi yang sangat tinggi atas performa kamera Honor 50 Pro. Soalnya biasa hasil jepretan dari kamera seri handphone unggulan Honor selalu menjanjikan. Secara spesifikasi satu-satunya kamera yang kami harapkan bisa perform dari setup kamera belakang adalah kamera utama. Walaupun secara spesifikasi sekarang udah nggak mirip-mirip kayak flagship Huawei lagi seperti sedia kala. 3 kamera lainnya kurang menjanjikan. Kamera depth dan makro 2 megapiksel cuma untuk memenuhi spek dan lensa ultrawide-nya resolusi kecil. Hasilnya cenderung soft. Balik ke kamera utama, kalau di kondisi pencahayaan proper ya pasti perform. Tapi begitu masuk ke kondisi medium to low light hasilnya tidak reliable. Mode autonya soft dan night mode-nya angot-angotan. Kadang bagus, kadang overprocess. Secara processing belum konsisten, ditambah nggak ada OIS pula. Kalau di flagship Huawei, auto aja kan biasanya udah terang ya. Nggak begitu di Honor 50 Pro ini. Kayaknya Honor harus mengkalibrasi ulang computational fotografi mereka deh. Di-adjust ke cara kerja chipset dan ISP yang baru. Kamera depannya ada 2, yang utamanya 32 megapiksel. Sebenarnya FOV-nya udah cukup lebar. Kalau mau muat orang lebih banyak lagi, bisa switch ke lensa 12 megapiksel. FOV-nya lebih lebar lagi. Sekaligus lensa ini berfungsi sebagai default video kamera di depan. Lihat nih, beberapa hasil jepretan gue. Gue gak ngetes baterai intensif ya secara PPKM gini di rumah terus, on wifi terus. Ya jelas handphone pasti pada hemat semua baterainya. Lagian dengan charger 100 watt, kayaknya gak perlu pusing ya soal SOT ya. Buat yang nyeletuk, bang, masa pakai baterai bisa berkurang drastis loh kalau wattnya gede-gede. Udah ada risetnya kok, cepet enggaknya ngisi baterai bukan patokan kesehatan baterai. Selama pas nge-charge suhunya biasa-biasa aja mah, harusnya aman. Kami udah cukup lama ya nggak nyobain handphone keluaran Honor. Setahun sih kira-kira ada lah ya. Jadi pas kita mesen Honor 50 Pro ini ya bener-bener excited banget. Apalagi membawa desain Huawei P50 Pro. Ekspektasinya semakin meroket. Namun setelah mencobanya, ekspektasi tadi harus di-adjust. Masih ada beberapa hal yang masih kurang menurut gue. Padahal performa Snapdragon 778G dan charger super cepatnya udah asik. Jadi sepertinya ini adalah handphone pertama Honor kan ya, di bawah bendera yang baru. Dan mereka harus masih melakukan beberapa adjustment terhadap produk mereka. Ya tapi kalau kalian mau coba Honor 50 Pro ini ya monggo aja. Sedangkan kita semua adalah tech enthusiast. Ya di mana lagi belinya kalau bukan di Apple Tree. Link udah gue taruh di deskripsi. Itu aja video dari gue kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys.